Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih atas kehadirannya. Iya. Bu Eva hari ini rencana kan akan melakukan coaching dengan Ibu Yuli ya? Iya, menggunakan model Tirta ya. Oke, baik, sebelum Bu Eva melakukan coaching dengan Ibu Yuli, saya sebagai observer nantinya Bu ya, Ya, oke. Siap. akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan coaching nanti. Pertama, nanti karena saya observer, berarti saya akan melakukan observasi Ya, selama Ibu melakukan coaching dengan Ibu Yuli. siap. Nah, hal apa saja yang akan saya observasi? Pertama, keterlaksanaan dari coaching itu, apakah Ibu sudah menggunakan alutsista ya yang Ibu jelaskan tadi, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Kemudian juga nanti saya akan melihat apakah pertanyaan yang Ibu Eva sampaikan adalah pertanyaan yang berbobot atau misalkan hal yang lainnya mungkin ya. Kemudian saya juga ingin melihat respon dari Ibu Yuli terkait pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Eva. Jawaban-jawabannya seperti apa? Mungkin nanti bisa dielaborasi dan digali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya dari jawaban-jawaban Ibu Yuli. Kemudian saya juga ingin melihat, mengingatkan ya barangkali, nanti ketika coaching, mungkin Eva juga sudah paham ya bahwa ada prinsip coaching yaitu kemitraan, artinya Bu Eva menjalin kedekatan mungkin ya sebagai teman dengan Ibu Yuli, kemudian proses kreatifnya dalam coaching tersebut, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi yang ada pada Ibu Yuli, betul Bu. Kemudian saya ingin ada pertanyaan Bu, kompetensi yang hendak dicapai nanti pada saat coaching apa? Kompetensi yang ingin saya capai pada saat nanti melakukan praktek coaching dengan Bu Yuli itu, yang pertama adalah nanti saya ingin kehadiran penuh ya. Iya, Hadir sepenuhnya gitu, saya sebagai coach berarti kan mendengarkan apa masalah dari si coaching. Kemudian kompetensi yang kedua adalah di situ saya juga sebagai coach ingin sekali mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif. Iya. Dan yang ketiga mungkin saya juga ingin sekali melatih menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya di sini masih belajar gitu ya Pak, ingin memaksimalkan, ingin bisa gitu ya tadi menguasai 3 kompetensi tadi. Ya. Hadir sepenuhnya, kemudian tadi mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang hendak dicapai pada saat coaching nanti dengan Ibu Yuli ada 3 Bu ya? Iya, meliputi ketiga-tiganya, tidak 2 atau salah satunya ya Bu ya? Berarti ya mudah-mudahan terlaksana Bu ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah Ibu, yang terakhir pertanyaan dari saya, indikator ketercapaian atau keberhasilan dari coaching ini apa nantinya? Menurut saya indikator keberhasilan dari praktek coaching nanti adalah bagaimana si coach tersebut ya bisa menemukan solusinya, solusi sendiri atas masalah yang dihadapi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan saya mengajukan berbagai macam pertanyaan yang berbobot tadi, akhirnya bisa menggali potensi si coach tersebut. Akhirnya masalah yang dihadapi oleh coach dapat diselesaikan. Ya, jadi masalahnya dia punya sendiri, kemudian dia sendiri yang menemukan solusinya. Iya, masalah dan solusinya berasal dari coach sendiri, tapi dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Eva sebagai coach ya. Bisa terlaksana. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Amin Bapak, amin. Dan permasalahan Ibu Yuli dapat terselesaikan dengan segera. Iya, amin. Baik, amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Assalamualaikum Ibu. Iya Bu Yuli, sehat. Alhamdulillah. Iya, duduk ya. Ya, mangga Ibu. Silakan dulu duduk ya. Saya kemarin malam kan WA ke Ibu ya. Iya, betul. Tentang ini ada saya diserahkan. Iya. Ibu ada waktu nggak ya? Alhamdulillah ini sudah jam kosong nih ya, jadi nanti masuk lagi setelah duhur, jadi kita ada banyak waktu lah insya Allah lah dulu. Nah jadi saya penasaran juga ya Bu Yul, kan malam-malam tuh nge WA ya, wah kayaknya dia serius gitu kan.
sehingga kan Bu Yuli minta untuk kita ketemu hari ini kan. Iya, Bu Yuli betul. tadi malam nge-WA hari ini mau bikin janji, berarti kan ada sesuatu yang mendesak gitu kan yang harus segera diselesaikan. Iya gitu. betul Bu. Ada apa sebetulnya Bu Yuli? Kan saya lihat Bu Yuli tuh nggak punya masalah, orangnya tuh baik-baik aja gitu. Iya, Ini iya. Bu saya kan Kira-kira belajar di seperti apa? kelas 12.5 ya Bu ya. Oh, iya. 12.6. Iya. Kebetulan itu teh 80% peserta didik itu kurang antusias Bu dan kurang motivasi dalam belajarnya. Oke. Itu tuh terlihat dari saya kan kemarin melakukan asesmen formatif ya Bu ya. Itu nilainya rata-rata di bawah KKM Ibu, jadi membuat saya terpikir bagaimana ini gitu Bu. Oke Bu, tapi sebelum itu kan Bu Yuli memang udah langsung ya, udah langsung to the point ya. Tapi sebelumnya nih dari pembicaraan kita, harapan Bu Yuli itu dari obrolan kita sekarang, Bu Yuli punya harapan apa? Gitu. Saya ingin menyelesaikan permasalahan anak yang kurang motivasi Bu, Oh, dan jadi. kurang antusias dalam belajarnya seperti Oke, itu. jadi mungkin setelah pembicaraan kita hari ini selesai, Bu Yuli mengharapkan mungkin ya ada solusi gitu kan? Ya, ada solusi. Jadi harapannya tadi dapat terpecahkan solusi apa tadi anak-anak itu punya kurang minat gitu ya, minat dengan antusiasnya. motivasi minat gitu ya terhadap pelajaran ibu ya matematika. Ya mudah-mudahan ya Bu Yuli dari pembicaraan kita kali ini nanti Bu Yuli bisa menemukan solusinya ya. Saya mungkin akan coba sedikit membantu lah gitu ya, kita saling berbagi pengalaman karena kita juga kan sama-sama mengampu mata pelajaran yang sama juga kan ya matematika. Jadi bismillah lah. Mudah-mudahan tadi harapan Bu Yuli itu bisa terrealisasi ya. Oke Bu Yuli, jadi tadi harapannya atau tujuan dari pembicaraan kita kali ini itu sudah Ibu jelaskan ya. Jadi ingin bagaimana sih caranya untuk meningkatkan motivasi siswa ya terhadap pada saat mengikuti pembelajaran matematika bersama Bu Yuli ya. Oke, saya garis bawahi ya. Kemudian yang berikutnya nih Bu Yuli, kira-kira itu Bu Yuli mengajarnya dari kelas berapa sampai kelas Dari berapa ya? kelas 12.1 sampai 12.6. Yang motivasinya kurang itu di 12.6. Oke, jadi Bu Yuli ke sana fokusnya ya di 12.6. Nah, ini kan sudah kita berjalan mungkin pembelajaran itu dari Juli ya. Juli sekarang Agustus September udah 3 bulan ya. Nah, itu memang Bu Yuli sudah melihat anak itu potensi untuk motivasinya itu dari awal atau baru menyadari sekarang atau bagaimana? Dari awal dan pertengahan kesini juga sudah mulai Bu, atau Terlihat ya? Sudah mulai terlihat. Kalau di kelas lain saya itu kan pembelajarannya teh berpesan pada guru ya Bu ya. Jadi saya menerangkan, kalau kelas yang lain saya menerangkan itu langsung connect set. Untuk yang di kelas 12.6 itu lumayan agak lama gitu. Iya, jadi tadi Bu Yuli mungkin selama ini melakukan pembelajaran berpusat pada guru ya. Guru, oke itu. Satu, kemudian jadi mungkin terlihat dari respon anak ya. Jadi responnya kurang. Kemudian tadi ditambah dengan apa? Hasil apa? Hasil asesmen. Oke, sudah melakukan ya Bu Yuli ya. Asesmen formatifnya. Itu juga bagaimana? Itu juga sama, paling rendah itu di kelas 12.6. Nah, ya. Jadi mungkin Bu Yuli mengambil kesimpulan dari motivasi rendah, terus kemudian hasil belajarnya juga jadi ikut menurun ya, jadi rendah. Jadi sangat berhubungan mungkin ya menurut Yuli antara motivasi siswa dengan hasil belajar siswa ya. Oke, nah selama ini Bu Yuli sudah kira-kira sudah melakukan usaha apa gitu, yang seperti apa di kelas 12 ya, anak-anak seperti itu saya tuh mulai diskusi gitu ya. Oke, jadi Bu Yuli jadi tadi yang berpusat pada gurunya udah sedikit dikurangi ya, biar aktif ya anaknya ya. Tapi setelah itu tetap Bu yang kelas 12 didiskusikan, ada yang aktif, ada yang tidak seperti itu. Tapi ada perubahan mungkin ya sedikit ya. Sedikit ada perubahan, tapi tidak signifikan Bu. Oke. Tadi Bu Yuli mungkin sudah melakukan usaha yang pertama tadi berdiskusi anak ya. Jadi kemudian ada sudah melakukan hal lain selain berdiskusi apa Bu? Mungkin mencoba model yang lain. Ya itu dulu Bu, mudah-mudahan nanti saya bisa ya mencoba model yang lain, kemudian pakai internet mungkin ya Bu ya. Iya, yang dekat dengan anak sekarang ya. Jadi menggunakan teknologi informasi mungkin ya. Iya. Oke, jadi tadi Bu Yuli pertama sudah melakukan perubahan tadi mengelola kelasnya dari yang berpusat pada guru kemudian sudah mulai dikurang-kurangi ya, jadi sehingga anak yang aktif. Tapi tadi kata Bu Yuli hasilnya belum. Oke.
Kemudian tadi ya model-model belum ya Bu Yuli ya? Belum model. Oke, jadi Saya model akan ya. mencoba menerapkan model ya. Iya. Pakai kuisis. Nah, iya tadi model juga lebih variatif, kemudian integrasi apa Iya. tadi teknologi informasi ya dalam pembelajaran. Nah, kemudian Bu Yuli kira-kira nih Bu Yuli dari usaha-usaha tadi yang akan Bu Yuli rencanakan ya. Apa saja tadi model, kemudian integrasi IT. Ada lagi tidak yang lain usaha yang lainnya? Kira-kira memungkinkan gitu untuk Saya akan mencoba dilakukan. membuat LKPD ya Bu ya, yang menarik siswa. Mudah-mudahan pas ada LKPD anak yang asalnya kurang antusias sehingga gambar-gambar kan ya Bu ya. Oke, itu bagus Bu, Iya. bagus sekali itu bagus. Jadi pakai LKPD ya Bu ya. Iya. LKPD-nya tentu yang menarik ya. Iya. LKPD yang menarik tadi ya, kemudian oke. Sudah banyak itu ya rencana-rencana Bu Yuli ya, rencana-rencana Bu Yuli untuk tadi supaya apa tadi permasalahan di kelas itu bisa terselesaikan gitu ya. Dari 3 alternatif tadi Bu Yuli ya, ada model yang bervariasi ya, gitu, agar tidak monoton. Kemudian tadi integrasi teknologi informasi ya dalam pembelajaran, kemudian juga akan membuat LKPD yang menarik. Dari ketiga itu mungkin Bu Yuli belum melakukannya ya, baru Ya, selama baru ini. rencana Bu. Oke ya, rencana-rencana ya. Jadi dari 3 ini kira-kira mana yang akan lebih memungkinkan untuk segera dieksekusi dalam waktu dekat gitu, dan yang memungkinkan untuk dilaksanakan di kelas itu, karena kan karakteristik kelas juga beda-beda ya, kira-kira yang Nah, mana? saya akan melakukan yang pertama LKPD dulu ya Bu ya, ya sesuai dengan kemampuan anak seperti itu. Iya. Oke, jadi dari 3 tadi yang akan realisasikan yang pertama ada LKPD. Karena apa tadi alasannya? Karena kan kekuatan atau kemampuan anak berbeda-beda ya Bu. Jadi saya akan membuat LKPD sesuai kemampuan anak Jadi dulu mungkin ya. Bu Yuli akan coba diferensiasi juga Iya, ya. iya, Iya. seperti itu. Oke, jadi Bu Yuli tadi sudah bagus sekali. Tadi Bu Yuli sudah menyampaikan beberapa alternatif ya, ide-ide cemerlang dari Bu Yuli ya untuk tadi biar meningkatkan motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran matematika bersama dengan ibu. Mungkin kalau saya ulas sedikit, tadi Bu Yuli sudah menyampaikan ide ingin melakukan pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang bervariasi ya. Kemudian tadi juga Bu Yuli punya ide yang sangat bagus tuh, akan mengintegrasikan teknologi informasi ya dalam pembelajaran. Ada kuisis tadi Bu Yuli menyebutkan mungkin ya. Ada mungkin yang lain kahot dan sebagainya ya. Yang ketiga Bu Yuli juga akan membuat LKPD yang menarik, di mana kata Bu Yuli LKPD-nya itu disusun berbeda-beda ya sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Dari ketiga alternatif tadi yang sudah Bu Yuli sampaikan, yang semuanya sangat bagus itu, Bu Yuli memilih apa untuk yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat kita eksekusi ini adalah LKPD Bu. Oke, Ya. bagus, karena tadi alasannya kata Bu Yuli Biar sesuai kemampuan anak. Iya. Termotivasi untuk mengerjakan ya Bu ya. Karena mungkin Bu Yuli juga apakah mungkin sudah punya ya LKPD sudah ada mungkin ya, jadi bisa langsung dieksekusi ya. Oke. Jadi nah Bu Yuli sekarang sudah jelas ya Bu Yuli akan membuat LKPD, kira-kira nih kapan nih waktunya? Mudah-mudahan secepatnya ya Bu Iya. ya. Besok mungkin saya sudah mulai mencoba. Hanya saja hasilnya itu Iya. mungkin akan lama ya Bu ya. Apakah nanti anaknya sudah termotivasi atau belumnya? Ya nanti sebetulnya kalau bisa dilihat dengan anak Bu Yuli sudah menampilkan hal yang berbeda juga, kayaknya anak sudah nanti ada respon positifnya saya ya. Kemudian Bu ini sejauh mana nih keyakinan Bu Yuli atas keberhasilan ya? Sejauh mana misalkan Bu Yuli yakin nih bahwa saya pakai LKPD ini pembelajaran saya akan berhasil, akan meningkatkan motivasi siswa. Sejauh mana dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Mudah-mudahan 8 ya Bu ya. Iya, 8 ke 9. Bu Yuli optimis ya, Sangat optimis ya. Iya, oke. Bagus, sudah bagus. Jadi memang keyakinan dulu ya dari kita ya bahwa ini akan berhasil kan, ini akan berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke Bu Yuli, tadi Bu Yuli dalam waktu dekat ya, insya Allah mungkin pertemuan minggu depan sudah bisa ini dilaksanakan. Kira-kira Bu Yuli ini nggak membutuhkan misalkan dukungan dari siapa gitu untuk mendukung gitu kan kesuksesan rencana Bu Yuli ini. Iya Kira-kira betul siapa? Ibu, sangat sekali ya Bu ya. Sangat butuh dukungannya. Iya, siapa dari kira-kira? sesama guru matematika ya, dari Oke. Ibu, dari yang lain juga. Iya. Kemudian Saya siap membantu sih Bu Yuli. Ya, dukungan. Bantu doa. Iya, enggak. Misalkan LKPD-nya nanti kita diskusikan Iya, ya.
KKPD yang menarik itu Dan yang paling seperti apa? utama itu dukungan dari anak-anaknya sendiri ya Bu ya. Iya. Kita sudah mempersiapkan. Iya. Kalau misalnya anaknya tidak sama sekali mendukung, Iya. agak susah juga ya Bu ya. Iya sih, betul Bu Yuli memang ya. Jadi mungkin nanti juga disampaikan sama Bu Yuli, mungkin di awal di pembelajaran ya kepada anak-anak, mudah-mudahan dengan Bu Yuli disampaikan secara langsung anak-anak juga paham ya. Oke. Jadi pertama dukungan butuh ya, tadi mungkin dari sesama guru mapel, matematika, kemudian dari siswanya sendiri. Oke Bu Yuli, mungkin ada lagi nggak yang ingin disampaikan Bu Yuli? Alhamdulillah. Pembicaraan kita udah hampir selesai Bu Yuli ya. Jadi tadi di awal Bu Yuli kan punya masalah ingin tujuan dari pembicaraan kita kali ini kan Bu Yuli ingin memperoleh Mendapatkan solusi ya. gitu kan, dan ini sudah kita mau di akhir sesi ini kira-kira harapan terakhir apa? Harapannya anak-anak itu yang khususnya 12-6 ya Bu ya, Ya. jadi motivasinya nanti akan meningkat, antusias juga sama. Alhamdulillah ini sekarang saya sudah mendapatkan solusi ya Bu dari Solusi dari Bu Yuli sendiri Ya. sebetulnya. Jadi terima kasih Bu, sangat lega sekarang jadi tidak Iya. terpikir 12-6 ini kok keterima Iya, gitu iya. ya, Bu, ya. Memang sih, memang gak apa-apa Bu Yuli. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti kita sharing ya. Jadi Ya. kalau dengan sharing duduk bersama, insya Allah nanti akan ada gitu kan solusi-solusinya ya. Baik Ibu, terima kasih Iya. terima kasih ya udah menolong saya. Dari semalam itu sudah berpikir bagaimana nih ngobrol sama Bu Eva gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa calling aja ya. Insya Allah kita saling berbagi pengalaman, saling sharing. Insya Allah semua masalah ada solusinya. Seperti itu tadi ya. Ya. Itu mungkin ya Bu ya. Oke. terima kasih. Ini juga sudah hampir ini mau masuk ke kelas Iya ya. Ibu, Iya. saya izin ya Iya, Ibu, terima iya, kasih. iya, sama-sama Bu Kakak. Yuli ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya Bapak. Ibu. Ya, Assalamualaikum. Baik Ibu Eva, sudah berjalan dengan lancar ya terlihat tadi untuk Alhamdulillah sih, Pak Ben. coachingnya. Alhamdulillah, ya mungkin gak tahu nih menurut Pak Ben bagaimana, saya juga gak tahu. Tapi ini Bu, menurut hasil pengamatan Iya. saya tadi selama Ibu Eva melakukan coaching dengan Ibu Yuli, ada pertanyaan dulu Bu. Apa yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi antara Ibu Eva dengan Ibu Yuli? Wah, banyak sekali ya Pak Beni ya yang saya dapatkan dari mulai tadi menggali pertama yang saya dapatkan itu kan informasi-informasi kenapa Ya. sampai motivasi anak ini di kelas ini terhadap pembelajaran matematika itu rendah ya, informasi-informasi Betul. seperti itu saya dapatkan. Kemudian juga di situ Bu Yulinya itu mengeluarkan ide-ide cemerlang gitu kan ya terhadap masalah yang dihadapinya gitu. Jadi dari situ karena mungkin coachingnya juga hebat ya, Iya. jadi saya juga nggak yakin kalau ngobrol dengan yang lain gitu ya. Di situ coachingnya sendiri ini ya sudah banyak dia ide-ide kan, tapi mungkin hanya butuh teman aja. Iya. Hanya butuh teman Betul. gitu ya, ingin divalidasi apakah ide-idenya ini layak untuk dilaksanakan, seperti itu sih. Jadi itu yang saya dapatkan dari pembicaraan tadi antara saya dengan Bu Yuli ya. Saya sendiri juga jadi banyak belajar ya. Bahkan karena kami sama mata pelajarannya gitu ya, jadi sangat nyambung lah pas ngobrol Oke. itu. Jadi coaching tadi boleh dikatakan berhasil ya Bu, karena Ibu sudah bisa menggali potensi dari Ibu Yuli dan bisa Bu Yuli bisa menemukan solusinya sendiri ya dari hasil percakapan tadi. Iya, itu. Seperti yang Bu Eva sampaikan tadi bahwa sebenarnya solusi itu sudah dimiliki oleh Bu Yuli, tapi mungkin Ya. ketika ada masalah Betul. butuh teman curhat aja gitu ya Bu. Betul. Betul Pak, jadi seperti itu. Jadi beliau sudah punya ide sebetulnya, tapi mungkin kurang yakin atau apa bagaimana gitu. Nah Ya. setelah ngobrol itu jadi lebih pede, dia optimis kan untuk Iya. melakukan rencana-rencananya. Betul Seperti ya itu. Bu Eva. Dari hasil coaching tadi kemudian saya mengobservasi apa yang dilakukan oleh Ibu Eva dan Ibu Yuli. Saya juga melihat coaching yang dilakukan oleh Ibu Eva sudah memenuhi sesuai alur tirta ya. Tujuan tadi tersampaikan, tujuan coachingnya apa. Kemudian bisa mengidentifikasi masalah secara mendalam. Kemudian dari hasil elaborasi Bu Eva juga bisa Bu Yuli bisa memunculkan rencana aksinya sendiri. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab Bu Yuli terhadap rencana aksi yang dia laksanakan. Kemudian dari hasil pengamatan saya juga, tadi yang saya salut dari Bu Eva adalah Bu Eva bisa mengelaborasi dari jawaban-jawaban Bu Yuli menjadi pertanyaan-pertanyaan baru ya, yang justru itu bisa memunculkan ide-ide baru yang sebenarnya
mungkin sudah ada di dalam pikiran Bu Yuli ya, tapi cuman belum tersampaikan atau terrealisasikan saja. Jadi tadi Bu Eva sudah fokus pada koci, artinya tidak kemana-mana. Kemudian sudah presence, artinya menghadirkan penuh dirinya. Jadi fokus kepada Ibu Yuli. Kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Dan yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Eva sampaikan itu sangat berbobot kalau menurut saya, sehingga itu secara tidak langsung merangsang Bu Yuli untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya gitu ya. Dan yang terakhir kalau saya lihat tadi proses coachingnya, Ibu Eva sudah menjalin kemitraan yang sangat erat dengan Ibu Yuli sebagai coach. Kemudian proses kreatifnya tadi ya, menggali informasi, kemudian mengelaborasinya sudah sangat bagus, luar biasa. Kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Nah, yang pada akhirnya tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Eva bahwa masalahnya dari Ibu Yuli ternyata solusinya juga dari Ibu Yuli sebagai coach. Baik Ibu Eva, terima kasih atas obrolan hari ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching ini tidak berhenti di Ibu Yuli saja. Bisa kita berkolaborasi dengan guru-guru makpal yang lain. Mungkin Ibu Eva bisa berkolaborasi dengan guru PAI misalkan seperti nanti. Ya Bu ya? Siap Pak. Baik Ibu ya, ada yang disampaikan? Iya Pak Beni, terima kasih atas hasil observasinya. Mungkin saya juga masih jauh ya Pak. Memang ini kemampuan coaching itu tidak bisa satu kali langsung berhasil. Betul, harus dibiasakan ya. Betul Pak. Jadi di situ saya juga butuh bagaimana sih cara menggali tadi ya, pada saat menggali ide-ide dari coachingnya gitu, sehingga kita harus bisa menahan diri kan ya. Iya, jangan sampai ide itu dari kita ya. Betul. Jadi kita harus bisa menahan diri, bersabar gitu ya, menggali biar itu idenya itu muncul dari coaching gitu kan. Iya, betul. Jadi memang Pak masih banyak kekurangannya ya, tapi terima kasih tadi atas hasil observasinya. Di situ juga menjadikan saya untuk motivasi saya untuk terus ya melakukan coaching karena yang memberdayakan gitu kan. Iya, betul ya. Baik Ibu Eva, terima kasih atas waktunya. Iya. Sampai jumpa di coaching berikutnya ya Bu ya, mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun Pak, boleh? Iya boleh, silakan. Naik sampan dengan kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Iya.